Ketika kita membicarakan sejarah awal Islam, sulit rasanya mengabaikan sosok Abu Thalib, paman Nabi Muhammad. Meskipun namanya tak sepopuler para sahabat Rasulullah yang terkenal dengan keislaman mereka, peran Abu Thalib begitu signifikan. Dia adalah perisai yang melindungi Rasulullah dari serangan dan ancaman kaum Quraisy. Namun, satu pertanyaan penting sering muncul di benak umat Muslim. Apakah Abu Thalib, pelindung setia Nabi, sebenarnya seorang Muslim yang menyembunyikan keimanannya? Dalam perjalanannya, Abu Thalib dikenal sebagai sosok yang penuh kebijaksanaan, dedikasi, dan kasih sayang. Namun, hingga detik-detik terakhir hidupnya, banyak yang bertanya-tanya, apakah dia benar-benar menerima Islam? Apakah mungkin seorang yang begitu berani mempertaruhkan segalanya demi Rasulullah, tidak tergerak oleh ajaran yang dibawanya? Mari kita menyelami lebih dalam cerita ini, mengeksplorasi bukti-bukti, kisah-kisah, dan pesan tersembunyi yang mungkin menjadi jawaban atas pertanyaan besar tersebut. Apakah Abu Thalib telah memeluk Islam secara diam-diam? Abu Thalib, paman Nabi Muhammad, adalah sosok yang sangat berperan dalam kehidupan Rasulullah, terutama dalam melindungi beliau dari ancaman kaum Quraisy selama masa dakwah di Mekah. Namun, salah satu diskusi yang sering muncul dalam kajian sejarah Islam adalah mengenai status keimanan Abu Thalib. Beberapa pendapat meyakini bahwa meskipun secara terang-terangan Abu Thalib tidak menyatakan keislamannya, terdapat indikasi bahwa ia sebenarnya telah memeluk Islam secara diam-diam. Abu Thalib, paman Nabi Muhammad, dikenal sebagai salah satu tokoh terpenting dalam suku Quraisy di Mekah. Seperti kebanyakan penduduk Mekah pada saat itu, Abu Thalib tumbuh dalam tradisi penyembahan berhala, yang merupakan bagian integral dari kehidupan sosial dan religius masyarakat Arab pra-Islam. Mekah sendiri merupakan pusat utama dari ritual pagan yang dipusatkan di Ka'bah, di mana berbagai suku Arab menyembah berhala-berhala mereka. Abu Thalib, sebagai kepala Bani Hashim setelah wafatnya Abdul Muthalib, memegang peran penting dalam menjaga tradisi keluarganya dan masyarakat Mekah secara umum. Namun, meskipun latar belakangnya sebagai penyembah berhala, ada satu hal yang menarik dan membedakannya dari banyak tokoh Quraisy lainnya: komitmen penuh Abu Thalib untuk melindungi keponakannya, Muhammad, yang membawa ajaran baru, yang justru bertentangan dengan keyakinan pagan, yang dipegang teguh oleh kaum Quraisy. Saat Nabi Muhammad mulai menyebarkan ajaran Islam, ia menghadapi tekanan dan ancaman dari kaum Quraisy yang merasa terganggu oleh dakwahnya. Ajaran Tauhid yang dibawa oleh Nabi Muhammad bertentangan langsung dengan praktik penyembahan berhala, yang telah lama berlangsung di Mekah. Banyak pemimpin Quraisy merasa terancam oleh seruan Rasulullah untuk meninggalkan berhala dan hanya menyembah Allah. Namun, meskipun Abu Thalib berasal dari lingkungan yang sama dengan para pemimpin Quraisy lainnya, ia justru memilih untuk berdiri di sisi keponakannya. Abu Thalib terus melindungi Nabi Muhammad dari berbagai ancaman dan tekanan, bahkan saat kaum Quraisy mencoba menawarinya berbagai keuntungan material, jika dia mau melepaskan perlindungannya terhadap Nabi. Namun, Abu Thalib menolak semua tawaran tersebut, menunjukkan kesetiaannya kepada Nabi Muhammad dan ajaran yang dibawanya. Ini menimbulkan pertanyaan penting. Jika Abu Thalib adalah seorang penyembah berhala seperti kebanyakan penduduk Mekah, mengapa ia begitu gigih melindungi seseorang yang menyerukan untuk meninggalkan penyembahan berhala dan menyembah satu Tuhan? Beberapa peneliti dan ulama berpendapat bahwa tindakan Abu Thalib yang terus melindungi Nabi Muhammad meskipun berisiko tinggi, menunjukkan bahwa dia mungkin memiliki keyakinan tersendiri terhadap ajaran Islam. Perlindungan ini bukan hanya sekadar bentuk kasih sayang seorang paman kepada keponakannya, tetapi lebih dari itu,
mungkin juga merupakan cerminan dari keyakinan tersembunyi Abu Thalib terhadap kebenaran ajaran Nabi. Indikasi lain yang menguatkan dugaan ini adalah cara Abu Thalib berbicara tentang Nabi Muhammad. Dalam beberapa syair yang ditulisnya, Abu Thalib seringkali memuji Muhammad sebagai seorang nabi yang diutus oleh Allah. Meski tidak ada pernyataan langsung yang menunjukkan bahwa ia mengucapkan syahadat, kata-kata dan tindakannya mengindikasikan bahwa ia mungkin menerima kebenaran ajaran Islam secara diam-diam. Beberapa riwayat bahkan menyebutkan bahwa Abu Thalib pernah mengatakan bahwa ia mengetahui kebenaran misi Nabi Muhammad, tetapi memilih untuk tidak menyatakannya secara terbuka, demi menjaga posisinya dan memastikan bahwa ia dapat terus melindungi keponakannya. Selain itu, dukungan tanpa syarat Abu Thalib terhadap dakwah Nabi, di tengah tekanan hebat dari masyarakat Mekah yang sangat menghormati berhala, menjadi tanda bahwa ada keyakinan pribadi yang mendalam di balik tindakannya. Sebagai kepala suku dan tokoh penting di Mekah, Abu Thalib memahami risiko politik dan sosial jika ia secara terbuka memeluk Islam. Oleh karena itu, bisa jadi ia memilih untuk tetap tampak sebagai penyembah berhala di mata publik, sambil menyimpan keyakinan pribadinya terhadap Islam. Meskipun Abu Thalib dikenal sebagai bagian dari komunitas penyembah berhala di Mekah, perlindungannya yang gigih terhadap Nabi Muhammad dan ajaran Islam, mengindikasikan adanya keyakinan terselubung. Banyak tindakan dan perkataannya menunjukkan bahwa ia mungkin menerima Islam secara diam-diam, namun memilih untuk tidak menyatakannya secara terang-terangan demi melindungi Nabi dan menjaga posisinya di tengah masyarakat Quraisy. Abu Thalib adalah pelindung utama Nabi Muhammad selama di Mekah. Meski dia tidak pernah secara terang-terangan mengucapkan syahadat di depan umum, perannya yang sangat besar dalam melindungi dakwah Islam, menunjukkan keyakinannya terhadap kebenaran ajaran yang dibawa oleh keponakannya. Dalam beberapa riwayat, Abu Thalib diketahui sering mengungkapkan dukungannya terhadap Nabi Muhammad melalui syair-syair yang ia buat. Dalam beberapa syair tersebut, Abu Thalib menunjukkan keyakinannya akan kenabian Muhammad, dan memuji ajaran yang dibawanya. Salah satu syair terkenal Abu Thalib berbunyi, "Ketahuilah bahwa Muhammad adalah seorang nabi, seperti Musa dan Isa yang telah disebutkan dalam kitab suci. Maka cintailah ia dan ikutilah perintahnya." Syair ini menunjukkan bahwa Abu Thalib memiliki pemahaman yang mendalam tentang kenabian dan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang bisa diartikan sebagai bentuk pengakuan akan kebenaran ajaran Islam. Riwayat dari beberapa keturunan Abu Thalib, terutama Ali bin Abi Thalib, cucunya Hasan dan Husain, juga mendukung pandangan bahwa Abu Thalib sebenarnya telah masuk Islam. Ali bin Abi Thalib, putra Abu Thalib, adalah salah satu sahabat terdekat dan tokoh penting dalam sejarah Islam. Beberapa riwayat dari Ahlul Bait menyebutkan bahwa Abu Thalib sebenarnya telah mengikrarkan keislamannya, tetapi memilih untuk menyembunyikannya, agar dapat terus melindungi Nabi Muhammad dan umat Islam dari ancaman kaum Quraisy. Beberapa ulama juga mendukung pandangan bahwa Abu Thalib telah masuk Islam secara diam-diam. Ulama dari kalangan Syiah, misalnya, secara umum meyakini bahwa Abu Thalib adalah seorang Muslim yang taat, tetapi menyembunyikan keimanannya demi melindungi Nabi. Selain itu, beberapa ulama Sunni juga tidak menutup kemungkinan bahwa Abu Thalib sebenarnya adalah seorang Muslim, meskipun tidak menyatakan hal tersebut secara eksplisit hingga akhir hayatnya. Pada masa hidup Abu Thalib, keadaan sosial dan politik di Mekah sangat kompleks. Abu Thalib adalah salah satu pemimpin Bani Hashim, dan posisinya sangat penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di antara suku-suku di Mekah.
Mengingat besarnya pengaruh kaum Quraisy dan tekanan yang mereka berikan kepada siapapun yang mendukung Islam, ada kemungkinan bahwa Abu Thalib memilih untuk menyembunyikan keimanannya, demi menjaga stabilitas keluarga dan sukunya, serta memastikan bahwa ia dapat terus melindungi Nabi Muhammad. Meskipun tidak ada bukti eksplisit bahwa Abu Thalib secara terbuka mengikrarkan keislamannya, terdapat banyak indikasi yang mengarah pada pandangan bahwa ia telah memeluk Islam secara diam-diam. Dukungan dan perlindungan yang konsisten terhadap Nabi Muhammad, syair-syairnya yang penuh pujian terhadap ajaran Islam, serta riwayat dari keluarga dan keturunannya, semua ini memberikan gambaran bahwa Abu Thalib memiliki keyakinan yang mendalam terhadap Islam, meskipun ia memilih untuk tidak menampakkannya secara terbuka.